Halo semuanya, di sini aku mau jelasin ke kalian tentang praktikum model gangguan sistem respirasi, yaitu tentang gangguan penyakit yang disebabkan oleh cacing Paragonimus westermani. Sebelum itu, kenalin dulu, nama aku Kenia Sinta Melatiasa dengan NIM 2030 dari kelompok 6 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Bisa kita ketahui bersama bahwa cacing Paragonimus dapat menyebabkan penyakit spesies Paragonomiasis. Terdapat 9 spesies genus Paragonimus, namun pada praktikum kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai cacing Paragonimus westermani. Secara geografis, penyebaran dari cacing Paragonimus westermani ini ditemukan di India, Pakistan, Nepal, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Myanmar. Cacing ini berhabitat di paru-paru, tergolong ke dalam famili Troglotrematidae dan merupakan bagian dari beberapa cacing di Guinea yang menginfeksi saluran pernafasan manusia. Bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan dengan ukuran panjang 7,5-12 mm dan lebar 4-6 mm. Sistem reproduksinya terdiri dari 2 buah testis yang melengkung tidak beraturan terletak berdampingan, sedangkan ovarium berlobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui oviduk ke uterus. Vitellaria memanjang secara bilateral di sepanjang tubuh, posisi lateral dan sejajar dengan caeca. Ventral sucker terletak di media antara ovarium dan uterus. Telur cacing berwarna coklat sangat mirip dengan telur Fasciola hepatica. Cacing dewasa ditemukan terbungkus dalam bronkiolus paru-paru menghasilkan telur, dikeluarkan bersama dahak, melewati sistem pencernaan, dan dibuang bersama feses. Beberapa yang lain terperangkap di jaringan paru-paru dan menghasilkan abses bronkial. Setelah telur mencapai air, diperlukan beberapa minggu agar berkembang menjadi mirakidium. Mirakidia yang berkembang sepenuhnya menetas secara spontan, menembus inang keong yang sesuai dengan berkembang menjadi sporokista. Yang selanjutnya berkembang menjadi redia di kelenjar pencernaan. Perkembangan selanjutnya menjadi serkaria di jaringan keong yang di dalam air selama 11 minggu, kemudian setelah keong terinfeksi lalu merangkak ke atas permukaan padat sampai mereka menemukan krustasea sebagai inang kedua dan kemudian berkembang menjadi metaserkaria. Manusia terinfeksi dengan memakan krustasea air tawar mentah atau dimasak tidak matang. Metaserkaria berada di usus halus yang sebagian menembus dinding usus. Cacing yang baru saja menjadi dewasa tetap berada di usus halus beberapa hari sebelum memasuki kolom. Kemudian melintasi diafragma dan pleura, mereka memasuki jaringan peribronkiolar paru-paru dan cacing terkapsulasi berpasangan dengan jaringan ikat inang dan berkembang. Kematangan seksual terjadi 8-12 minggu. Selama migrasi, cacing dewasa muda sering menginfeksi organ lain, menghasilkan lesi ektopik dan mati karena reaksi insang. Parasit ini akan menimbulkan gejala utama seperti sesak nafas, disertai batuk, disertai darah, atau batuk berdahak kecoklatan. Seringkali gejala ini salah didiagnosis sebagai tuberkulosis. Dalam praktikum ini diperlukan beberapa alat yaitu seperti mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mes stainless, dan sentrifus. Lalu ada pula bahannya yaitu sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Berikutnya prosedur kerja yaitu yang pertama pemeriksaan serkaria menggunakan teknik crushing, meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkangnya dihancurkan dengan mortar, ditetesi aquades, yang selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Yang selanjutnya pemeriksaan metaserkaria secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting yang kemudian ditekan di antara dua kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Kemudian mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata di dalam karapas dan dipindahkan adukan ke dalam galas kimia. Aquades ditambahkan ke dalam adukan, sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit dan kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh yang ke dalam gelas kimia. Kemudian proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Dan yang terakhir, pemeriksaan telur cacing sputum harus diperoleh dari saluran pernafasan bagian bawah. Lalu pengambilan spesimen dahak harus dilakukan dari
Pagi hari dan sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3%, kemudian disentrifugasi dan diperiksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat yang diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Pengerjaan sampel feses menggunakan teknik cut-to-cut, pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.